Oke, selamat datang kembali di Web Programming 1. Untuk pertemuan yang kelima kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan form yang sebelumnya kemarin kita sudah membuat atau mengenalkan sebuah form, tapi hanya menggunakan tipe inputnya yaitu teks saja, dan sudah bisa memparsing sebuah data dari form 1 ke form yang lainnya menggunakan dua metode, yaitu metode get dan metode post. Untuk pertemuan 5 kali ini, kita akan melanjutkan pembuatan form yang lebih banyak, tidak hanya menggunakan tipenya teks saja, tapi kita akan mengimplementasikan inputan yang bertipe checkbox, radio button, combo box, dan lain sebagainya. Langsung saja kita langsung mulai ke codingannya. Kita masuk ke text editor kita. Kita akan membuat sebuah tampilan form yang di dalamnya itu terdapat inputan tipe teks, terus radio button, combo box, lalu checkbox, dan submit. Langsung saja kita buat, kembali ke text editor kalian masing-masing. Setelah sudah masuk ke text editor kalian, jangan lupa pilih file, lalu new file, dan langsung kita save saja. Masuk ke local disk C, lalu pilih folder sum, folder htdocs, lalu pilih folder yang kemarin kita buat, yaitu modul ada web 1, dan kemarin ini folder pengenalan form. Kita buat folder baru di sebelah atas kiri nih, new folder, di create, lalu beri nama form lanjutan, lalu di enter, masuk ke folder form lanjutan, dan kita beri nama file kita yaitu form input mahasiswa.php. Lalu klik save. Kita akan mulai langsung saja untuk pengkodingannya. Oke, eh, selesai. Kita telah membuat sebuah form input mahasiswa, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita ke browsernya, kita cek tampilannya seperti apa, apakah sesuai dengan yang kita coding atau tidak ya. Di sini kembali, lalu back lagi, di refresh, maka ada sebuah folder yang namanya form lanjutan, lalu kalian coba klik, dan di sini terdapat satu file yang baru kita buat tadi, yaitu form input mahasiswa.php, lalu kalian klik. Nah, ini adalah tampilan yang baru kita buat tadi, seperti ini kurang lebih, dengan backgroundnya warna hijau. Kita bisa ganti warnanya juga backgroundnya di bagian badinya. Kalau tidak menggunakan background pun bisa, kalian save, lalu kalian refresh, sampai tampilannya seperti ini ya. Ini adalah nama, alamat, terus jenis kelamin. Di sini ada option radio button, terus ada combo box, pilihan pekerjaan, lalu ada checkbox dengan hobinya, bisa di checklist lebih dari satu. Dan di sini ada battle ini fungsinya untuk reset. Kalau klik battle berarti di semua inputan ini dihilangkan atau direset seperti tampilan awal. Di sini ada kirim, tapi kita belum untuk mencoba kita parsing ke halaman lainnya. Nanti kita buat dengan metode post, tampilannya seperti ini. Dan untuk penjelasannya sedikit, di sini ada namanya, di sini ada nama menggunakan tipe teks, dan alamat pun menggunakan tipe teks ya. Harusnya alamat kita menggunakan yang namanya text area ya, bukan inputan ya. Bisa contoh nih,
Kalau kita menggunakan alamat biasanya kan panjang gitu inputannya, sedangkan yang tadi kita buat adalah teks inputan yang hanya bisa diinput ya satu baris gitu. Tapi kalau kita menggunakan teks area seperti ini nih, oke, tab. Nah, ini adalah teks area. Namanya samain yaitu alamat, ID-nya bisa kalian kosongkan, kolomnya atau row-nya juga bisa dikosongkan ya, fleksibel. Lalu coba kalian save. Kalau kita menggunakan teks area bukan inputan. Lalu balik ke bagian browsernya, lalu kalian refresh. Nah, ini adalah sebuah alamat. Ini adalah teks area ya, kita menggunakan teks area seperti ini. Bisa dilebarkan, bisa dikecilkan. Kalau ininya calls-nya dan row-nya kita hilangkan, maka dia akan berukuran kecil ya, nggak besar seperti tadi. Fresh, nah seperti ini. Nah, jadi ada perbedaan ya antara inputan dan teks area. Teks area biasanya lebih cocok itu digunakan oleh labelnya alamat, jadi seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu ada tipe data radio. Nah, di radio ini yaitu pada jenis kelamin, name-nya harus sama ya, jenis kelaminnya namanya harus sama antara radio 1 dan radio 2 itu harus sama karena kita memilih salah satu dari nama dua tersebut. Jadi nggak boleh ada yang inputannya harus salah satu, nggak boleh dua-duanya. Tapi kalau kita ganti name-nya menjadi jenis kelamin satu, lalu kita save, dia nanti akan bisa menceklis dua-duanya. Contoh, kalian refresh. Nah, jadi dia bentuknya bukan radio button lagi, bukan option lagi ya, bukan pilihan salah satu ya A atau B. Makanya itulah alasan kenapa radio button name-nya harus sama antara radio button 1 dan radio button 2. Yang lalu di pekerjaan ini adalah menggunakan select ya, pemilihan atau bisa kita bilang yaitu combo box. Di sini ada value-nya, pelajar, karyawan. Nah, value ini nanti yang akan ditampilkan kalau kita di parsing, kita nge-parsing ya. Yang ditampilkan adalah data value-nya, bukan labelnya. Ini labelnya, tapi value-nya. Kalau kita di sini ganti bukan pelajar, tapi kita ganti menjadi siswa, maka nanti pas kita parsing, kita submit gitu, maka yang akan ditampilkan bukan pelajarnya, tapi yaitu siswanya yang ada di dalam value-nya. Lalu setelah itu lanjut ke bagian hobi. Hobi ini menggunakan inputan tapi tipenya itu yaitu checkbox. Nah, kalau checkbox baru dia name-nya dari checkbox satu ke checkbox lainnya harus berbeda ya. Hobi 1, hobi 2, dan hobi 3. Karena dari ketiga ini kita bisa memilih semuanya, nggak memilih salah satu. Lalu ini adalah value. Yang tadi saya bilang value itu yaitu adalah yang datanya akan diambil atau yang akan digunakan yaitu data dari value-nya, bukan dari labelnya. Jadi jangan salah untuk inputan pada value-nya. Yang diperhatikan adalah value bukan label. Lalu di sini ada inputan yang namanya adalah tipenya submit dan inputan pun ada yang namanya reset. Sebenarnya kita bisa menggunakan bukan inputan tapi yaitu button ya. Contoh, nah di button seperti ini. Atau bisa lebih cepatnya yaitu button. Nah, di sini ada submit. Nah, fungsi submit lalu isinya yaitu kirim juga ya. Atau save lah kita bedakan. Dan yang satunya adalah button reset tipe datanya dengan nama yaitu reset. Save dan reset. Kita save, tampilannya akan sama nih. Inputan yang tipe datanya submit dengan menggunakan button yang menggunakan tipenya juga submit. Refresh, nggak ada perbedaannya ya. Dan kegunaannya pun sama. Reset, kalau save nanti dia akan mengirim data. Tapi lebih bagus itu kita untuk tombol submit maupun tombol reset itu kita lebih baik menggunakan button nih daripada input karena di HTML5 sudah disediakan untuk pembuatan tombol yaitu menggunakan button. Jadi yang inputan kita hapus saja ya, kita gunakan button saja. Lalu kalian save. Selanjutnya kita akan membuat form outputnya ya. Ini kita sudah membuat form input mahasiswanya. Selanjutnya kita akan membuat form outputnya ya, output dari form inputan mahasiswa tersebut. Oke, langsung saja kita buat
satu file lagi, ctrl-n, lalu save ctrl-s, kalian bisa gunakan, lalu beri nama dengan tampilan mahasiswa.php. Ini tampilannya atau outputnya. Lalu di save. Selanjutnya kita akan mulai saja untuk pembuatan form tampilan mahasiswanya atau outputnya. Oke, selesai untuk tampilan mahasiswa atau outputnya seperti ini. Nah, setelah itu kalian save, belum bisa dijalankan, kalian coba balik ke bagian form inputan. Di bagian formnya, kita tambahkan sebuah action. Nah, actionnya ini tujuannya mau ke bagian mau lempar atau mau parsing ke mana nih, form mana. Nah, kan berarti melempar sebuah inputan ini ke file yang namanya adalah tampil mahasiswa untuk outputnya. Langsung saja, berarti actionnya yaitu nama file tampil mahasiswa. Karena kenapa kita menggunakan post? Karena kalau kita menggunakan get dengan data sebanyak ini, itu tidak bisa ya. Karena untuk menampilkan memparsing data ditaruh di URL itu ada batasnya ya. Kalau get kan kalau yang kemarin saya kasih tahu, get akan dilempar pada bagian sini, pada bagian URL ya. Ada namanya, ajis, alamat, pekerjaan, gitu kan. Akan tersimpan di URL, terlihat gitu. Tapi URL ini ada batasnya gitu, nggak panjang bebas gitu, setelah kita gitu, nggak bisa. Tapi setiap browser itu memiliki rentan atau jarak dari sebuah URL-nya. Jadi lebih cocok sebuah inputan yaitu menggunakan metodenya post. Setelah itu kalau sudah di save balik ke bagian browser, kalian refresh, nama, alamatnya kalian isi, jenis kelaminnya, pilihannya, ini adalah hobinya, lalu kalian save, maka dia akan terlempar ke tampilan mahasiswa.php. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Ada name-nya, yaitu alamat, terus jenis kelamin, pekerjaan, dan hobi. Nah, lalu di bawah ada link ya atau URL ini. Kalau seperti ini berarti kita menggunakan Ahref. Kalau kita klik di sini form input mahasiswa. Nah, ini salah. Jadinya ada tulisannya not found, data tidak ditemukan karena ini adalah .pjp, harusnya .php ya untuk URL-nya PHP. Lalu save, balik lagi ke browser, di refresh, maka dia akan balik ke bagian form input mahasiswa kembali. Nah, di sini adalah codingan dari tampilan mahasiswanya. Kalau untuk menangkap sebuah data dari file lain dengan menggunakan metode post seperti ini, nah, ini adalah untuk menangkap datanya ya di dalam PHP, tetap harus di dalam PHP. Nah, di sini kita membuat sebuah name variable, yaitu variable namanya itu adalah nama, yang isinya yang dikirim oleh si pos yang namanya adalah nama. Jadi kalau kita lihat di sini, inputan nama ada ya di sini. Maka yang akan ditampilkan adalah inputan yang berlabel atau bernama nama gitu. Dan bisa juga ini adalah alamat. Di sininya pun harus alamat, nama, name-nya. Jadi setiap penangkapan sebuah variabel post itu kita harus menangkap sebuah name yang sesuai dengan name yang ada di inputan. Nggak boleh beda ya. Jadi harus sama dengan name-name-nya. Bukan label ya, bukan ini, tapi adalah name. Harus disamakan yang ada di sini. Baru nanti pas TD-TD-nya, pas di bagian TD nama atau di sebelahnya di sini ada dia cuma tinggal memanggil nama variabelnya, nama ini, terus alamat, jenis kel gitu, taruh di sini. Kurang lebih seperti itu untuk memparsing data dari file A ke
file B ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah file dengan inputan dan outputnya di file yang sama gitu. Kalau ini kan kita membuat file inputan terlebih dahulu gitu kan. Lalu kita membuat yang kedua yaitu membuat outputnya tampilan mahasiswa. Jadi ada file input dan file outputnya. Nah, sekarang kita akan membuat file input dan file output dalam satu file. Jadi nggak melempar dari file A ke file B gitu. Tapi ngelemparnya tetap di file A. Inputannya di file A, outputnya pun di file A. Bagaimana caranya? Kita langsung membuat aja contohnya, yaitu bikin file baru. Seperti ini, Ctrl S. Nah, beri nama yaitu form data diri. .php jangan lupa, lalu di save. Langsung saja kita akan mempraktekkannya. Ini adalah inputannya ya, form data diri tapi sebagai inputannya. Setelah sudah kita save, lalu kembali lagi ke browser, kita lihat back ke satu halaman ke belakang. Kalau di refresh ada nambah file baru yaitu form data diri, kita klik. Nah, ini adalah tampilannya, inputannya ya. Codingannya belum selesai. Ini adalah ya, inputannya selanjutnya yaitu kita membuat outputnya. Membuat outputnya itu di bawah form. Di sini kita akan membuat outputnya aja langsung. Nah, ini adalah sebuah outputnya, lalu bisa kita save. Ini masih belum dijalankan karena sebuah untuk action form dan metode belum kita buat ya metodenya. Actionnya ini khusus bagi yang menampilkan inputan dan outputnya di satu tampilan. Actionnya berarti kita memanggil ke diri sendiri ya, ke file sendiri gitu, enggak ke file lain ya. Jadi kita menggunakan yang namanya variable server dengan metodenya yaitu metode post. Seperti ini lalu di save. Kalau kalian lihat di sini kita menggunakan action itu $_server. Di sini adalah sebuah variabel global dengan parameter itu PHP slot yang artinya data yang kalian input itu akan dikembalikan dengan nama file script yang saat ini dijalankan. Jadi kita menjalankan file form data diri, terus kita akan submit, tapi submitnya ke script ini juga gitu, script yang dijalankan. Jadi melempar ke dirinya sendiri. Itu adalah fungsi PHP save. Kita bisa save. Kalau udah save, kembali ke browser, kalian refresh. Di sini langsung ada yang salah karena kita belum mengisi datanya. Kita coba dulu isi datanya. Jangan lupa untuk actionnya, untuk servernya huruf besar. Tadi kita menggunakan huruf kecil, jadi pas nanti itu pasti ada yang salah. Jadi ini akan sensitif ya, harus besar, tidak boleh kecil. Kalian rubah terlebih dahulu menjadi huruf besar. Selanjutnya kembali ke browser. Nah, kalian refresh. Nah, di sini ada notisnya yaitu masih ada error ya, karena kita belum melempar data nih di sini. Kita langsung lempar saja datanya. Kalau kalian klik tampil, maka akan tampil di bawah. Nah, itu kurang lebih seperti itu, dan di sini adalah ada if-nya. Jadi kalau if jika tidak kosong datanya, variabel nama ini tidak kosong kondisinya, maka dia akan menampilkan echo seperti ini. Tapi kalau kosong maka tidak ada penampilan data. Contohnya kita membuat namanya saja gitu ya. Terus tampil, nah, maka yang akan tampil adalah namanya saja. Itu tadi kita berarti menggunakan if ya. Masing-masing setiap variabel kita kasih if, kasih kita kondisi. Jika kondisinya tidak kosong, dia akan menampilkan datanya, tapi jika kosong dia maka tidak akan menampilkan data. Agar notice ini tidak ada di browser ya di awal nih,
kita bisa bikin kondisi juga atau if, contohnya seperti ini. Di bagian buttonnya itu kita beri nama name-nya itu kirim. Nah, kita bikin if di sini. If atau kondisi iset $post underscore post. Nah, terus dengan yang namanya kirim, maka akan menampilkan data yang ini. Seperti ini. Kalau kalian coba kembali ke browser, kalian refresh, nah maka akan hilang nih. Ya, kalian klik lagi, nah akan hilang. Terus kita coba ya untuk memberikan sebuah nama. Tampil, nah tampil seperti ini. Jadi tidak ada keeroran ya, bersih ya. Jadi maksudnya iset itu adalah jika tombol ini diklik ya, dilempar, maka dia akan menampilkan variabel-variabel yang ada di sini gitu. Jadi untuk variabel ini muncul jika tombol ini diklik ya, tombol button ini. Kita memberi nama kondisi iset. Jadi yang akan ditampilkan untuk variabel ini itu jika tombolnya diklik. Mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan 5, yaitu pemlanjutan. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan di komentar saja di video kali ini. Sekian untuk pertemuan kali ini dan terima kasih.